Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, PIH. Topik ke-56 dari 80 topik. Mengisi kekosongan hukum, bagian pertama. Penyusunan suatu undang-undang menurut kenyataannya memerlukan waktu yang lama sekali, sehingga pada waktu undang-undang itu dinyatakan berlaku hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh undang-undang itu sudah berubah. Terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa terbelakang dibanding dengan kejadian dalam perkembangan masyarakat. Peraturan perundang-undangan cenderung bersifat statis, sedangkan masyarakat bersifat dinamis, maka dari itu hakim sering harus memperbaiki undang-undang itu agar sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Apabila hakim menambah peraturan perundang-undangan, maka hal itu berarti hakim memenuhi ruangan kosong dalam sistem hukum formal dari tata hukum yang berlaku. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa hakim dapat dan bahkan harus mengisi kekosongan yang ada dalam sistem hukum asalkan penambahan itu tidak membawa perubahan prinsipil pada sistem hukum yang berlaku. Selanjutnya, lahirlah aliran-aliran penemuan hukum, yang pada dasarnya bertitik tolak pada pandangan mengenai apa yang merupakan satu-satunya sumber hukum. Aliran-aliran tersebut merupakan aliran-aliran tentang ajaran sumber hukum, yaitu aliran legisme. Aliran ini berkembang pada akhir abad ke-19, sebagai usaha untuk penyeragaman hukum dengan jalan kodifikasi dengan menuangkan semua hukum secara lengkap dan sistematis dalam kitab undang-undang. Hukum kebiasaan sebagai sumber hukum mulai ditinggalkan. Pada akhir abad ke-18, diadakan kodifikasi yang dicontoh oleh seluruh Eropa. Di Belanda, kodifikasi diadakan pada tahun 1838. Timbulnya gerakan kodifikasi ini disertai dengan lahirnya aliran legisme. Selanjutnya, pada abad ke-19, satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, yang dianggap cukup jelas dan lengkap, yang berisi semua jawaban terhadap semua persoalan hukum, sehingga hakim hanyalah berkewajiban menerapkan peraturan hukum pada peristiwa konkret dengan bantuan metode penafsiran terutama penafsiran gramatikal. Pemecahannya dengan sendirinya akan diketemukan melalui subsunti. Untuk melaksanakan subsunti ini ada persyaratannya, yaitu, 1. Undang-undang harus bersifat umum, berlaku bagi setiap orang. 2. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya harus dirumuskan secara abstrak. 3. Sistem peraturannya harus lengkap, sehingga tidak ada kekosongan-kekosongan. Aliran ini berpendapat bahwa semua hukum itu berasal dari kehendak penguasa tertinggi, dalam hal ini kehendak pembentuk undang-undang. Semua hukum terdapat dalam undang-undang, sehingga hanya undang-undanglah yang dapat menjadi sumber hukum karena pengakuan kebiasaan sebagai sumber hukum berarti mengakui kekuasaan tertinggi lain di samping kekuasaan negara tertinggi, pembentuk undang-undang. Dapat dikatakan bahwa aliran ini berpendapat bahwa hukum itu merupakan satu kesatuan yang lengkap dan tertutup. Di luar undang-undang bukan merupakan hukum dan hakim tidak boleh menjalankan hukum yang tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Aliran legisme sangat mempengaruhi timbulnya kekosongan hukum. Usaha ke arah kodifikasi ini hanya dapat dipahami melalui ajaran tentang pembagian kekuasaan yang mendapat pengaruh dari Montesquieu dan harus dilihat dengan latar belakang pandangan negara liberal. Dalam ajaran Trias Politica tidak ada tempat untuk hukum kebiasaan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri. Trias Politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Pada tahun 1748, Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke yang ditulis dalam bukunya L'Esprit des Lois, The Spirit of the Law. Alasan Montesquieu mengembangkan konsep Trias Politica didasarkan pada sifat despotis Raja-Raja Bourbon. Ia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan di mana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam 3 cabang, yaitu, 1. Kekuasaan eksekutif. 2. Kekuasaan legislatif. 3. Kekuasaan yudikatif. Menurutnya, ketiga jenis kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas, atau fungsi, maupun mengenai alat perlengkapan, atau organ, yang menyelenggarakannya. Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu, yang mempunyai latar belakang sebagai hakim, karena disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia perlu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang, diutamakan tindakan politik luar negeri, sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Teori pemisahan kekuasaan Montesquieu mengalami perkembangan dan mendapat kritikan. Pemisahan kegiatan eksekutif,
legislatif dan yudikatif tidak dapat dipisahkan secara tajam satu dengan yang lain. Menurut E. Utrecht, pemisahan mutlak yang dikemukakan oleh Montesquieu mengakibatkan adanya badan negara yang tidak ditempatkan di bawah pengawasan badan kenegaraan lainnya. Ketiadaan pengawasan ini mengakibatkan terbukanya kemungkinan suatu badan kenegaraan melampaui batas kekuasaannya. Jika dilihat dari fungsi negara pada negara hukum modern, pembagian tiga fungsi kekuasaan negara tidak dapat diterima secara mutlak, karena badan negara juga dapat diberi lebih dari satu fungsi. Penciptaan atau pembentukan hukum adalah monopoli pembentuk undang-undang. Aliran legisme di Eropa berkuasa dalam abad ke-19. Perlu diketahui bahwa Inggris dan Amerika tidak pernah beralih ke kodifikasi. Di sini, judgment law dan hukum kebiasaan mempunyai peranan yang lebih penting daripada di Eropa. Di Belanda dan kebanyakan negara-negara barat, kontinental, pandangan tentang penemuan hukum, rechtsvinding, dikaitkan dengan aliran legisme, yaitu aliran pemikiran dalam teori hukum yang mengidentikan hukum dengan undang-undang. Gagasan bahwa penemuan hukum harus memiliki karakter yang sangat formalistik atau logikal, juga ditekankan oleh aliran teori hukum Begriffes Jurisprudence. Aliran ini dianut oleh negara-negara Germania pada abad 19. Kemudian, aliran ini tidak dapat diterima lagi oleh sarjana-sarjana dan mereka beranggapan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem yang terbuka. Sisa-sisa aliran legisme ini masih terdapat dalam pasal 1 KUH pidana yang berbunyi, tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum atau dipidana, jika perbuatan itu tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan, artinya bebas untuk dilakukan oleh siapa saja dan hakim hanya bertindak sebagai terompet undang-undang. La bouche la prononce de la paroles de la loi. Aliran historis. Abad ke-20 disadari bahwa undang-undang tidaklah lengkap. Nilai-nilai yang dituangkan dalam undang-undang tidak lagi sesuai dengan perkembangan kehidupan bersama. Ternyata terdapat kekosongan-kekosongan dan ketidakjelasan dalam undang-undang. Perkembangan ini di Belanda dimulai pada akhir abad ke-19. Judgment law dan hukum kebiasaan dapat melengkapi undang-undang. Sejak itu pula hukum kebiasaan dan jurisprudensi dianggap sebagai unsur-unsur sistem hukum. Berlawanan dengan pandangan legisme, yaitu bahwa undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum, adalah pandangan mazhab atau aliran historis yang dipelopori oleh von Savigny. Aliran historis berpendapat bahwa 1. Hukum itu ditentukan secara historis. 2. Hukum itu tumbuh dari kesadaran hukum bangsa di suatu tempat dan waktu tertentu. 3. Peraturan hukum merupakan pencerminan keyakinan hukum dan praktek-praktek yang terdapat dalam kehidupan bersama. 4. Hukum kebiasaan sebagai sumber hukum. 5. Dalam mengkodifikasi hukum harus mengadakan penelitian secara mendalam. Kesadaran hukum yang paling murni terdapat dalam kebiasaan. Peraturan hukum terutama merupakan pencerminan keyakinan hukum dan praktek-praktek yang terdapat dalam kehidupan bersama dan tidak ditetapkan dari atas. Para yuris harus mengembangkan dan mensistematisasi keyakinan dan praktek-praktek ini. Von Savigny berpendapat bahwa hukum adalah hukum kebiasaan yang tidak cocok untuk kehidupan modern. Sebelum mengkodifikasikan hukum harus mengadakan penelitian yang mendalam lebih dahulu. Setelah itu baru dapat diadakan kodifikasi. Itulah materi topik ke-56 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.